Oke, saya akan melihat dampak COVID-19 dari perspektif budaya dan etika. Yang saya maksud dengan perspektif budaya adalah dari berpijak pada kepercayaan-kepercayaan yang mengikat suatu komunitas. Sementara kalau dari perspektif etika itu berpijak pada akal budi yang mengkonsolidasikan berbagai macam kepercayaan untuk mengikat seluruh umat manusia. Jadi itu pijakannya. Lalu pertama saya akan menceritakan terlebih dahulu observasi saya tentang dampak sosial budaya selama pandemi COVID-19. Nah, tadi saya kira sudah pernah disinggung bahwa kita belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Sejarah manusia saya kira belum mengalami, paling tidak generasi sekarang ini belum mengalami pandemi seperti ini. Nah, sementara itu dengan kemajuan teknologi, kita merasakan bahwa adanya banjirnya informasi dan yang penuh ketidakpastian, sehingga kemudian masyarakat kemudian menjadi justru masuk kepada krisis kepercayaan. Dan individu kemudian ketika menghadapi banjirnya informasi itu, terus kemudian akhirnya terpaksa untuk mengkritisi setiap informasi yang diterima untuk memilah-milahnya. Nah, di sini oleh karena itu maka kemudian saya melihatnya bahwa mungkin saat ini adalah merupakan reviving enlightenment gitu. Jadi ke zaman enlightenment dulu mungkin uh, diulangi sekarang ini, tapi kali ini adalah mencerai diri sendiri. Nah, banjirnya informasi itu juga kemudian mengakibatkan kita kemudian mungkin lebih apresiatif terhadap informasi-informasi yang diungkapkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang memang punya kualifikasi dan kompetensi di bidangnya gitu untuk mengungkapkan itu sehubungan dengan COVID-19 relatif terhadap informasi-informasi atau analisis-analisis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mungkin belum hanya spekulatif gitu untuk memberikan satu pandangan atau analisa. Oleh karena itu harapannya sebenarnya ada satu muncul adanya apresiasi terhadap ilmu pengetahuan post pandemi. Jadi mungkin saya pandang bahwa mungkin ada kebangkitan kembali kemenangan penjelasan rasional, kemenangan penjelasan ilmiah terhadap apa yang terjadi selama ini. Mungkin bisa dikatakan sebagai kelahiran kembali modernisme, mengandalkan ilmu pengetahuan yang sifatnya universal gitu. Di tengah disparitas pengalaman, lalu muncul ada sikap yang memandang serius gitu, ada juga yang memandang rendah. Tapi saya kira pihak yang memandang rendah itu biasanya tidak sungguh-sungguh melihat pengalaman yang orang yang terdampak COVID-19. Kalau sungguh-sungguh katakanlah misalnya dirinya sendiri atau saudaranya mengalami sungguh-sungguh terkena COVID-19, saya kira juga dia akan mengkoreksi sikapnya yang memandang rendah itu. Oleh karena itu maka saya melihat bahwa narasi perang terhadap virus itu paling rasional dan paling bertanggung jawab. Yang jadi masalah adalah kalau kita meletakkan ini suatu perang antara spesies manusia dengan spesies virus gitu. Maka kemudian sebagai individu kita seolah ya menjadi kecil di dalam satu komunitas manusia yang diserang oleh virus gitu. Dan rupanya ini tidak pilih-pilih gitu virus ini. Jadi tidak hanya menyerang orang yang ada di garda terdepan, tapi semua itu punya kemungkinan untuk diserang. Oleh karena itu maka saya mengatakannya sebagai perang semesta antara spesies manusia dan spesies virus. Nah, kalau kita meletakkan pandemi ini sebagai perang spesies manusia dengan spesies virus, maka seorang individu harus siap berisiko untuk berhadapan langsung dengan virus gitu. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan katakanlah tentara begitu dan tenaga-tenaga kesehatan gitu untuk menghadapi virus ini. Saya kira tidak seperti itu karena setiap orang punya kemungkinan untuk langsung berhadapan dengan virus dan diserang oleh virus. Oleh karena itu maka setiap individu kemudian harus siap sedia mengambil risiko. Nah, oleh karena itu maka kemudian kita diperlengkapi dengan perangkat pertahanan. Perangkat pertahanan kita adalah imunitas tubuh kita sendiri, imunitas fisiologis. Nah,
Sementara perangkat serangnya, jadi kalau kita sebagai komunitas manusia ingin kemudian berhadapan perang dengan virus, maka ada perangkat serangnya. Perangkat serangnya adalah konsolidator. Konsolidator itu apa saja? Yaitu ilmu pengetahuan, ideologi, dan kebudayaan. Masing-masing itu dipromosikan oleh otoritas-otoritas yang mewakili komunitas, baik itu komunitas lokal, komunitas negara, dan komunitas global. Nah, masalahnya dengan konsolidator tadi, ilmu pengetahuan, ideologi, dan kebudayaan, ada kemungkinan munculnya potensi konflik antara konsolidator. Nah, dalam rangka potensi konflik itulah maka kemudian kalau kita melihat kebudayaan budaya yang mengikat suatu komunitas, yang merupakan pengikat suatu komunitas yang kecil gitu, itu biasanya mendapatkan tekanan dari komunitas yang lebih besar, yaitu dari ilmu pengetahuan yang dibawa oleh komunitas umat manusia dan ideologi yang mewakili komunitas negara. Nah, oleh karena itu maka kemudian ada suatu tuntutan perubahan budaya ke arah new normal. Nah, masalahnya tuntutan perubahan budaya ke arah new normal ini tentu tidak boleh semena-mena. Oleh karena itu, maka kemudian saya merumuskan sedikit pandangan saya tentang bagaimana melihat perubahan budaya itu kalau kemudian kita harus menjaga agar supaya tidak semena-mena. Nah, kita lihat sederhananya seperti ini. Bahwa setiap komunitas itu sebenarnya berhak untuk hidup mandiri tanpa adanya pengaruh dari luar, gitu ya. Jadi misalnya komunitas AA gitu, yang kemudian terikat oleh suatu sistem kebudayaan kultur AA gitu. Boleh sebenarnya mereka menolak adanya ikut pengaruh dari luar gitu, jadi bisa mandiri gitu, asalkan memenuhi principle of autonomy and self-sufficiency. Artinya bahwa dia memang bisa mandiri dan bisa mencukupi dirinya sendiri. Nah, masalahnya kalau tidak bisa memenuhi prinsip itu lalu harus kontak dengan komunitas yang lain, maka kontak atau relasi itu harus memenuhi principle of care, kepedulian, dan memosisikan komunitas yang lain itu sebagai komunitas manusia juga seperti dirinya. Nah, lalu ketika dua pihak komunitas itu kemudian berinteraksi gitu, dan ternyata ada satu tuduhan atau ada suatu komplain bahwa principle of care itu tidak dipenuhi, maka muncullah kemudian harus ditangani oleh komunitas yang lebih besar. Yang terutama di situ kemudian otoritas yang mewakili komunitas yang lebih besar itu harus mengupayakan agar supaya ada kompromi di antara dua komunitas itu. Yang dalam kompromi itu perlu kemudian memenuhi principle of justice gitu. Nah, ini antara 1, 2, dan 3 itu merupakan suatu langkah. Kalau S1 misalnya nggak dipenuhi, maka harus memenuhi harus melakukan S2, dan S2 kemudian memenuhi melangkah ke S3, dan masing-masing itu harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah saya sampaikan tadi gitu. Tetapi ketika sampai di S3 sudah seharusnya kemudian kembali ke S1. Ini yang tidak boleh dilupakan. Ketika misalnya tidak kembali ke S1, maka problem nanti akan terjadi. Nah, oleh karena itu maka kemudian saya di sini sampaikan apa itu prinsip autonomy dan self-sufficiency. Ya, pada dasarnya adalah prinsip kemandirian. Apa prinsip principle of care itu adalah memosisikan pihak lain itu sebagai sesama manusia dalam suatu hubungan sehingga kemudian bisa menguatkan kemandirian gitu. Jadi memperkuat, meningkatkan kemandirian gitu. Seharusnya seperti itu. Nah, sementara principle of justice yang saya kira sering menjadi sorotan adalah saya mengikuti saja teori of justice dari John Rawls gitu. Dikatakan bahwa sikap memastikan equal basic liberties. Jadi kebebasan dasar itu harus setara. Juga equal of opportunities dan equalities be to the greatest benefit of the least advantage. Artinya kalau ada ketidaksetaraan, maka benefit terbesar itu harus diberikan kepada yang paling tidak beruntung di dalam satu komunitas itu. Gitu. Nah, itulah itu harus dipenuhi, gitu ya, sehingga kemudian kompromi itu kemudian bisa memastikan bahwa semua itu kemudian bisa memberdayakan diri kembali ke
ke S1 seperti tadi. Nah, oleh karena itu mungkin secara formalnya saya mengatakan bahwa S1 itu stansa 1 atau stage 1 gitu, saya katakanlah begitu. Yang pertama kali adalah bahwa kemungkinan harus selalu terbuka bahwa suatu komunitas itu dibiarkan itu mandiri gitu. Kalau memang memenuhi prinsip autonomy and self sufficiency. Nah, jadi saya kira tidak make sense gitu kalau misalnya ada suku yang pedalaman gitu yang kemudian dikejar-kejar oleh aparatur negara untuk memakai masker. Ini satu yang lucu gitu. Karena sebenarnya mereka sendiri juga sudah cukup menggunakan sistem kepercayaannya untuk menangkal virus gitu, karena dan dia tidak berhubungan dengan keluarga. Memang saya kira kemungkinan untuk tertular juga nggak ada gitu. Nah, tetapi kalau misalnya dia tidak self-sufficient dan kemudian harus berhubungan dengan komunitas lain, maka kemudian ada opsi prima facie S2. Jadi opsi pertama yang harus dilakukan adalah dengan berhubungan dengan pihak lain dan harus memenuhi stansa 2, yaitu principle of care. Gitu. Jadi ketika berhubungan dengan pihak lain, gitu, maka harus peduli bahwa yang pihak lain itu adalah manusia dan semua pihak yang terhubung itu adalah manusia. Nah, itu juga harus self-sufficient juga, artinya bahwa mencukupi hubungan di antara komunitas itu. Kalau tidak kalau tidak terpenuhi, maka upayakan suatu kompromi, gitu ya. Oleh karena itu maka lari ke opsi prima facie, opsi pertama ke S3, yaitu ketika harus secara komunitas total yang lebih besar gitu, otoritas yang mewakili komunitas yang lebih besar dari komunitas-komunitas itu, kemudian memastikan bahwa kompromi itu memenuhi principle of justice. Nah, di situ baru kemudian tadi saya katakan principle of justice itu memberikan sumber daya yang kalau tidak setara itu kepada pihak yang paling tidak beruntung di dalam kompromi itu, gitu, di dalam situasi hubungan antar komunitas itu. Nah, oleh karena itu maka harus kembali ke S1 gitu. Harus kembali ke S1. Jadi membiarkan masing-masing itu untuk meningkatkan kemandirian. Nah, itu sebenarnya prinsip yang saya tawarkan gitu untuk agar supaya Agar supaya perubahan budaya itu tidak semena-mena. Gitu. Nah, apa peran agama di sini di dalam perubahan budaya ke arah new normal gitu? Saya memosikan agama itu adalah memang kalau tercermin atau termanifestasi dalam bentuk komunitas juga, komunitas orang-orang beragama gitu, individu yang beragama yang satu gitu. Nah, yang sama. Nah, tapi ada bedanya. Agama disatukan oleh keyakinan, faith, gitu. Sementara budaya disatukan oleh kepercayaan. Keyakinan itu afirmasi terhadap apa yang dipercaya itu tanpa syarat. Jadi kalau sudah memang saya yakin, ya yakin tanpa ada suatu syarat apapun juga, memang itu yakin gitu. Jadi itulah yang mempersatukan komunitas agama. Sementara kepercayaan itu didasari oleh syarat. Jadi komunitas itu akan bersatu gitu, akan menjadi satu gitu. Kalau ada syarat bukti empiris dan bukti logis. Artinya apa? Artinya bahwa dalam sejarah pembentukan komunitas itu, dalam sejarah pembentukan kultur itu, memang ada bukti empiris dan bukti logis yang membuat semua individu di situ percaya gitu. Nah, itulah yang kemudian tercermin dalam komunitas, katakanlah komunitas PB gitu. Jadi di sini hanya berbeda dari sisi tingkat kepercayaannya saja. Yang satu, kalau agama itu berbasis kepada keyakinan tanpa syarat, sementara kepercayaan itu dengan syarat. Nah, oleh karena itu kalau saya buka begitu dari individu sampai komunitas kecil, komunitas besar di tingkat negara dan komunitas umat manusia, maka saya akan mendapatkan suatu peta seperti ini, gitu. Nah, di sini saya katakan tadi bahwa kemungkinan konflik antar konsolidator gitu, keyakinan, agama, kepercayaan budaya, ideologi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kemungkinan ada dan kemudian bisa timbul kesemena-menaan. Oleh karena itu maka kemudian etika menawarkan bahwa gunakanlah akal budi untuk kemudian mengkonsolidasikan seluruh perangkat konsolidator itu. Gitu.
Nah, kalau kita lihat di sini bahwa selayaknya itu semua berperan itu untuk menjadi alat serang terhadap virus COVID-19 gitu. Jadi artinya tidak boleh ada perpecahan di antara perangkat-perangkat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa tidak boleh ada yang dominan gitu. Oleh karena itu maka kemudian saya mengajukan dua premis saja, yaitu bahwa kita harus menerapkan apa yang disebut dengan rejection of separation thesis. Jadi kita seharusnya menolak itu pemisahan antara bidang agama, budaya, ideologi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Semuanya adalah sebenarnya ada di dalam diri kita dan mempengaruhi keputusan dan perilaku kita. Oleh karena itu kalau kita memang berintegritas, jadi semua bidang-bidang tadi integrated, seharusnya kita nggak pernah memisahkan bidang satu dengan bidang yang lainnya. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah rejection of domination thesis. Artinya apa? Dari bidang-bidang tersebut tidak boleh ada satu yang dominan. Kalau satu bidang dominan itu cenderung akan menghilangkan bidang-bidang yang lainnya. Contohnya dalam sejarah manusia kita bisa melihat contoh bila ideologi itu terlalu dominan misalnya. Kalau ideologi terlalu dominan maka yang lainnya akan disubordinasi sehingga kemungkinan bisa hilang gitu. Semua misalnya agama kemudian disubordinasi ke ideologi, iptek disubordinasikan ke ideologi, suatu kepentingan, sistem kepentingan gitu. Nah, contohnya adalah fasisme, komunisme, neoliberalisme, itu ideologi yang saya kira kalau terlalu kuat itu bisa membahayakan bidang yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya contoh kultur, budaya, dan agama terlalu dominan, maka akan muncul bahwa karena berbasisnya adalah keyakinan dan kepercayaan, apalagi kalau keyakinan yang saya katakan tadi tidak ada tawar-menawar. Jadi kalau sudah meyakini maka kemudian ya akan secara konsisten kemudian menerapkannya. Tetapi ketika dalam penerapan memaksa pihak lain untuk mengikuti keyakinan itu, sementara pihak lain juga tanpa tawar-menawar juga meyakini keyakinannya, maka muncullah kemudian perang di antara agama yang saya kira tidak akan pernah selesai dan tidak akan ada perdamaian. Itu yang kedua, kalau kultur, budaya, dan agama terlalu dominan. Dan yang sekarang ini tampak menggejala adalah iptek yang terlalu dominan. Nah, ketika iptek itu terlalu dominan gitu, maka kemudian akan muncullah agama-agama baru, misalnya saintisme, algoritma, dan juga satu yang banyak dipromosikan oleh seorang sejarawan dan filsuf namanya Yuval Noah Harari gitu, yang saya kira bisa dicek di YouTube nih, di mana-mana dia bicara gitu tentang kemungkinan munculnya suatu agama baru yang berbasis pada algoritma dataisme. Sehingga nanti kalau ini muncul, saya khawatir bahwa agama-agama yang konvensional yang tadi saya kira sudah dari pembicara dibawakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya itu, yang saya khawatirkan adalah makin lama makin tergeser. Jadi dua ini ya, rejection of separation thesis RST dan rejection of domination thesis itu perlu diterapkan agar supaya kembali ke skema awal itu, maka kemudian akan terjadi integritas di antara berbagai bidang itu dan juga kemudian tidak ada kesemena-menaan di dalam proses perubahan. Gitu. Nah, yang sekarang ini fenomena yang saya lihat adalah bahwa ilmu pengetahuan itu mendesakkan pada negara untuk kemudian mengaplikasikannya, ya, misalnya dengan protokol-protokol COVID-19 gitu. WHO kemudian meminta masing-masing negara kemudian untuk menerapkan protokol-protokol itu, sementara dari pihak kultur, budaya, dan agama berusaha untuk menolaknya. Disinilah kemudian ideologi itu menjadi terjepit, gitu ya. Negara menjadi terjepit untuk secara efektif menerapkan kebijakan-kebijakannya berdasarkan protokol yang didesakkan oleh WHO. Nah, oleh karena itu maka kemudian di sini perlu dengan adanya suatu keseimbangan yang diharapkan keluar dari akal budi itu, kemudian diharapkan bahwa individu itu kalau punya keyakinan gitu ya, kemudian sungguh-sungguh akan mewujudkan keyakinannya dalam bentuk partisipasi. Ya. Budaya, agama gitu
akan kemudian kalau memang sungguh-sungguh itu akan memberikan juga partisipasi ke arah keberdayaan daripada negara yang menerapkan kebijakan. Oleh karena itu partisipasi ini menjadi penting gitu ya. Oleh karena itu saya katakan di poin ketiga adalah demokrasi tanpa partisipasi yang sehat itu berpotensi menempatkan negara beserta ideologinya pada posisi yang depresif, yang rentan jatuh pada kegagalan. Nah, kalau nggak ada partisipasi atau partisipasinya tidak sehat, itu lebih mencerminkan sebenarnya indikasi gagalnya leadership dari partisipatornya sendiri. Saya katakan di sini tanda kutip karena di sini sebenarnya nggak ada nggak ada partisipasi gitu. Jadi partisipator di situ sebenarnya bohong-bohongan karena sebenarnya pada dasarnya dia menolak adanya apapun juga yang disampaikan oleh otoritas negara. Nah, itu yang saya katakan bahwa RST dan RDT itu kemudian tidak berlaku. Oleh karena itu maka saya kemudian etika menganjurkan gunakanlah akal budi, itu merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa gitu. Sehingga kemudian bisa difungsikan secara seimbang gitu dan secara sehat gitu. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan apa kemudian efeknya. Efek daripada diterimanya RST dan RDT itu adalah kita kemudian bisa melihat bahwa antara publik dan privat itu sebenarnya saling ketergantungan. Ya, tidak. Saya kira tadi yang ilmu politik yang sekarang ini mungkin mainstream gitu ya, banyak kan itu menempatkan, memposisikan publik dan privat itu betul-betul terpisah. Nah, khawatirnya kalau publik kemudian diselundupkan kepentingan-kepentingan privat, diharapkan nanti kemudian katakanlah ada abuse of power, ada korupsi dan sebagainya. Oleh karena itu seringkali diajarkan agar supaya wilayah publik dan wilayah privat itu dipisah. Nah, kalau kita terima RST dan RDT sebenarnya antara wilayah publik dan wilayah privat itu tidak kemudian terpisahkan, saling tergantung satu dengan yang lainnya. Publik itu memberi layanan ke privat dalam bentuk pemberdayaan. Sementara privat memberi layanan ke publik dalam bentuk partisipasi. Nah, oleh karena itu maka dua-duanya sebenarnya tidak terpisahkan. Nah, contoh kebijakan negara yang praktis itu bisa saya katakan ada 3 di sini, yaitu yang menerapkan prinsip ini adalah dalam rangka preventif misalnya. Perlindungan terhadap pihak yang tidak mengambil risiko. Jadi artinya pihak yang kemudian katakanlah di rumah saja gitu, itu harus diprioritaskan daripada pihak yang nekat kemudian katakanlah kumpul-kumpul dan sebagainya seperti itu. Nah, seharusnya negara kemudian lebih melindungi kepada pihak-pihak yang tidak mau mengambil risiko, misalnya orang tua yang ada di rumah gitu. Saya kira itu harus lebih dilindungi gitu. Nah, itu dalam rangka preventif. Dalam rangka kuratif, kalau sudah tertular gitu, maka sebaliknya di sini. Nah, pihak yang mengambil risiko tertular itu seharusnya lebih diprioritaskan perlindungannya. Misalnya adalah dokter, tenaga-tenaga kesehatan itu harus lebih dilindungi dibandingkan dengan pihak yang memang potensial untuk menulari. Gitu. Nah, itulah kalau di bidang kuratif. Sementara dalam rangka promotif, saya katakan bahwa demi keadilan maka sumber daya harus dikelola sedemikian rupa sehingga selalu memberikan prioritas kepada pemberdayaan dan pengembangan. Karena prinsip mandiri itu harus kemudian selalu ditingkatkan gitu untuk berperang langsung menghadapi virus gitu. Pemberdayaan dan pengembangan terutama kepada pihak-pihak yang memang rentan, lemah gitu ya, menjadi korban yang tertular. Gitu. Nah, itulah saya kira mungkin pandangan etika terhadap dampak COVID-19 gitu ya. Dan ini terakhir saya cantumkan satu syair lagu Iwan Fals, Berjuang di Tengah Wabah. Kalau kita lihat Iwan Fals berusaha untuk memberikan satu partisipasi dalam bentuk lagu gitu ya. Bait pertama itu merupakan suatu partisipasi untuk mengingatkan masyarakat. Sementara bait yang kedua dan bait yang keempat itu tampak bahwa dia merasa seperti kecewa begitu ya, kecewa terhadap individu yang semena-mena gitu ya, semena-mena terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya.
Saya kira itu saja. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya.